bersyukur padamu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami datang ke dunia ini, kami tidak membawa apa-apa Bapa. Tapi kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Sebab itu kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, hati sebagai hamba yang
Tuhan, belum banyak jiwa-jiwa yang pagi ini kami hantarkan ke depan-Mu. Namun kami percaya, seberapapun kami yang ada, Engkau memberkatinya. Engkau akan melengkapi mereka dengan firman, kuasa, dan mujizat. Jadikan mereka kelak besar, menjadi seperti kehendak Tuhan. Mampukan orang tuanya dari sekarang mempersiapkan anak-anak kami. Jika mereka besok harus kuliah, maka tersedia semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik jalan dengan beasiswa atau berkat-berkat yang dikumpulkan, semuanya bisa menghantar cita-cita dan mimpi mereka. Bahkan mereka jadi orang-orang yang Tuhan pakai di hidupnya. Pemberita-pemberita kabar baik, jadi orang-orang yang menyenangkan orang tuanya dan menghibur kami semua. Bahkan dipakai Tuhan di gereja ini menjadi alat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berkati juga para kakak pembina, Tuhan urapi mereka, mampukan mereka mengajar anak-anak kami dengan firman yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Silakan anak-anak. Salam Bapak dan Ibu. Iya, kita sekarang udah masuk minggu ketiga. Jadi bulan ini ada 5 minggunya. Ya, kita masih tentang tema doa dan juga tema penyembahan. Tapi Bapak lihat Jumat kemarin gak ada yang datang. Jadi gembur dengan firman Tuhan, doa berkali-kali. Jemaat yang kayak gimana ya? Ampun deh Bapak tuh, kalian tuh miskin, susah hidupnya, mau berubah kan? Ya gimana mau berubah, doa aja sulit gitu ya. Jadi mari kita coba, maka Bapak ketika berkata 1 tahun aja coba diubah. Cara hidupnya, firman Tuhannya, lalu ibadahnya, pasti hidup kita tidak pernah sama lagi. Ada amin. Turuti Bapak bilang gitu, 1 tahun aja tunjukkan. Tahun depan, September kayak gini, Anda datang lagi sama saya, Pak, betul Pak Gembala, nasihati kami. Dan kami sekarang berubah betul-betul karena Tuhan. Ada amin. Allah tuh gak ngecap, tidak omong kosong. Jika dia berkata berkat, itu berkat. Ada amin. Jika dia berkata berkat, itu berkat. Jika dia suruh kita berdoa, itu ada berkatnya. Gak ngomong kosong, Allah bukan ngecap. Ya, Anda gak usah ibadah kalau memang masih ragu sama Tuhan. Tapi kalau percaya sama Tuhan, ikuti dia sepenuhnya, 100%. Tuhan suruh apa, kita ikuti semuanya. Pasti kita berubah. Ada amin? Surga aja dia siapkan buat kita, apalagi cuma memberkati kita di bumi ini, dia bisa. Ya. Nah, minggu lalu tuh ada seminar dari Reverend Ambrose, disampaikan mengenai doa juga. Persis Bapak lagi khotbah tentang doa, seminar di Hotel Haris juga tentang itu. Tapi hari pertama saya nggak ikut, saya ada keperluan lain ke Surabaya. Nah hari kedua saya baru ikut. Tapi hari pertama Ibu juga ikut. Dan yang hari pertama itu yang mau dibagikan Ibu tentang doa yang kita jemaat juga perlu dengarkan. Nah saya persilakan Ibu Gembala kesaksian dulu, paling nggak 5 menit, apa yang dibagikan oleh Reverend Ambrose. Ya, puji nama Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk mengikuti seminar tentang Anointed Prophets and Prophet atau pengurapan imam dan pengurapan nabi. Saudara, apa yang saya tangkap ini sungguh-sungguh terjadi bagi gereja di GBS Generasi Pilihan, khususnya ya, karena saya tangkap wah ini gereja di tempat kami seperti begini, seperti gitu. Nah, jadi pengurapan ini yang disampaikan oleh Pastor Ambrosius John, gitu loh ya, tentang doa atau penyembahan dan doa, sama dengan yang Bapak. Jadi saya melihat itu, wah ini kayak diteguhkan seperti begitu ya. Nah, yang saya tangkap bahwa kita tahu kan Yohanes waktu ada di Pulau Patmos itu baca nanti dari Wahyu pasal yang pertama sampai yang ketiga.
Itu waktu Yohanes dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa Tuhan, Yohanes di Patmos itu diperlihatkan gitu loh ya. Gambaran tentang gereja, ketujuh gereja di Asia, yaitu jemaat-jemaat ya. Kalau gereja berbicara jemaat yang ada di Efesus, yang ada atau jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7. Jadi kita tahu kaki Dian itu ada 7 ya. Kaki Dian itu tempat apa? Tempat lilin, api nyala. Kalau biasanya kalau Natal itu kan nyala ya, gembala-gembala atau orang-orang penting gitu disuruh menyalakan. Oh ternyata itu ada artinya, bukan sekedar kaki Dian. Jadi itu menggambarkan 7 jemaat yang tadi saya bilang di Asia, Patmos yang ada di Pulau Patmos, di mana Yohanes dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia diperlihatkan. Dan ketujuh gereja itu semuanya awalnya baik, tapi Tuhan bilang tidak berkenan. Ada satu gereja yaitu gereja Philadelphia yang saya ikuti ya. Itu ada mereka jemaatnya takut akan Tuhan dan mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu ada di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Jemaat wajib baca ya. Wahyu umumnya gitu. Jadi saya merenungkan, kenapa gereja-gereja sekarang sepertinya, padahal kalau kita ini harusnya gereja tuh bisa membaca musim. Sekarang musimnya adalah musim penuaian. Kalau dikatakan tuaian raya akan terjadi, ini musimnya. Tapi kenapa saya melihat di tempat ini semakin melorot seperti begitu. Padahal juga dikatakan setiap gereja itu harus ada worship and pray, doa dan penyembahan. Tepat sekali kalau Bapak Gembala bikin ya, minggu ke berapa deh? 3 dan berapa gitu adalah khusus ya untuk kita berdoa menyembah supaya setiap jemaatnya itu diajak untuk menyembah. Kalau tidak ada worship and pray, gereja itu mati, apinya mati. Dan saya melihat Tuhan di tempatku seperti itu. Kalau diajak doa susah, open heaven. Dan kalau kalian adalah orang yang terbeban, datang ibadah 2 kali, enggak rugi kan? Tuhan akan gantikan apa yang kau keluarkan. Karena ini pesannya, kalau kita melihat kok jemaatnya, gedungnya sudah dibangun. Ingat, gereja mula-mula di tempat ini semuanya karena doa. Jadi saya merenung, iya ya karena doa. Dan saya ingat waktu kami tinggal di Prosari, ya itu di Hotel Haris itu dulu rumah kami itu ya. Nah di situ tahu nggak, tempatnya belum gereja tetap, tapi siapa yang ikut? Setiap doa itu pada nggak mau pulang, doa, worship, luar biasa. Makanya kita sampai dapat tempat yang seperti ini. Dan jemaatnya juga luar biasa, menyala ya. Kalau sekarang dikatakan padam, ya itu, no worship, no prayer. Terbukti, open heaven aja. Ya Tuhan, apakah seperti ini? Terus saya bergumul. Saya percaya Tuhan akan gerakkan hati setiap jemaatnya. Yang artinya sepertinya mati, di sini ada dikatakan pekerjaanmu baik seperti begitu. Tapi semuanya itu mati di hadapan Tuhan. Engkau sebenarnya miskin, tetapi engkau itu harusnya kaya. Tuhan bilang begitu. Jadi semuanya kok jadi nggak sama Tuhan gitu. Kenapa ya? Oh, karena jadi kalau dikatakan urapan imam dan urapan nabi, kita ini adalah imamat sesuai dengan apa tema gereja kita ya. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Imamat yang rajani itu kita. Kita itu punya urapan imam. Jadi waktu kita menyembah, kita berdoa, akan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Amin. Ayo bangkit. Mana kasih yang mula-mula? Tuhan bilang karena kasih mula-mula yang ada padamu itu sudah lenyap. Makanya nggak ada kesukaan, nggak ada greget untuk memuji, untuk menyembah dan berdoa. Ya, dan dikatakan kalau gerejamu mau bertumbuh, 1 hari 24 jam itu ada doa, ada penyembahan. Saya bukan mengagung-agungkan gereja ya. Kita lihat sejak Pak Obaja itu membangun Pondok Daud, gereja 24 jam ada doanya. Apa yang terjadi? Jiwa-jiwa dikirimkan Tuhan.
Karena dia menjaga api dengan doa dan penyembahan. Apinya kaki Dian itu enggak dibiarkan mati, menyala. Tuhan melihat api. Kalau orang melihat terang datang ke tempat itu, amin? Iya enggak? Kalau lihat terang datang. Di kita 1 minggu yang jemaat itu 1 kali diminta doa open heaven, tidak ada jemaat yang datang. Maksudnya ada cuman seberapa gitu loh ya. Padahal Tuhan mau untuk menjaga api tetap menyala di rumah Tuhan, di gerejanya ini ada penyembahan, ada doa. Maka banyak orang akan datang dan itu bertanda kasih mula-mula akan Tuhan itu tidak hilang dari kita. Ingat kita punya urapan imam ya. Jadi jaga api itu, jangan sampai hilang urapan itu. Jadi yang saya tangkap, mari jemaat, jangan malas. Bakar kasih mula-mula itu, datang berdoa. Mestinya dulu di kita sempat ya dibangun doa itu ya, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 gitu loh. Atau doa sambung menyambung di rumah. Tapi di rumah Tuhan, Tuhan mau di sini ada doa, ada penyembahan, ada doa. Maka kita lihat, coba praktekkan. Siapa yang mau gitu. Yang datang sini mungkin bergantian. Dulu kita bikin sama Bu Agus bergantian ya, Agus Maria gitu ya. Cuman sampai 7 jam, sampai jam 3. Dia itu berkorban. Tapi ya dari kita sendiri yang akhirnya melempem sampai dia tinggal sendiri. Dari jam 7 sampai jam 3 gitu loh ya. Kadang saya temanin di sini. Ya tidak terjadi apa-apa. Ingat 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Kita berdoa menjaga kaki Dian itu tetap menyala apinya. Kita menyembah dan berdoa, Tuhan hadir, maka dia akan menarik banyak jiwa-jiwa. Saudara sadar, kalau kita terus berdoa, tapi tidak ada doa di sini 24 jam. Saya harapkan ya, supaya yang tinggal di sini bangun itu bangun itu sembah, penyembahan dan doa. Ya, penyembahan dan doa itu akan menarik, menjaga api kaki Dian itu, api menyala di gereja ini. Maka akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kalau sekarang belum terjadi, ya karena kita jangankan 24 jam. 1 kali aja doa open heaven, walah kadang-kadang sedih, mau bilang apa. Dan pesan saya, biarlah tiap-tiap rumah tangga mulai membangun mesbah. Supaya dari tiap-tiap rumah tangga itu akhirnya mereka juga mau datang ke tempat ini untuk menjaga kaki Dian tetap menyala. Nyala, ada api di gereja ini, ada api Tuhan yang membawa jiwa-jiwa. Itu aja pesannya ya, supaya kita akan pikirkan terutama dari tim Praise and Worship, supaya bagaimana membangun 24 jam di gereja ini ada penyembahan dan doa supaya jiwa-jiwa dikirim Tuhan, karena ini adalah musim penuaian raya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Gembala. Kita lanjut lagi 1-2 slide untuk tentang doa, yaitu Bapak masuk kepada penyembahan. Adonan doa ini yang tidak saya khotbah kemarin waktu pagi hari, tapi dikhotbahkan pada sore hari. Kalau kita buat kue itu, you make a cake, Anda butuh adonan. Dia tidak terjadi hanya 1 tepung terigu jadi kue, tapi ada tepung terigunya, ada menteganya, ada telurnya, dan ada banyak lagi yang lain dimasukkan dalam adonan sampai dia jadi kue yang enak, yang baik. Nah, demikian juga dengan doa. Doa itu ada adonannya, ada racikannya. Dia hanya mulutnya terbuka, ngoceh-ngoceh begitu, tapi nggak ada kuasanya, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin, ya, 5 poin tentang doa. Ya. Ada 5 poin tentang doa. Ya, 5 poin tentang doa. Yang pertama, racikan atau adonan doa itu mata rohani yang tajam. Untuk membuat apa? Kita bisa lihat point of view, ya, mata rohani tajam. Allah bisa menyampaikan pesan-pesan buat doa kita melalui apa yang kita lihat. Jadi mata itu berguna sekali. Katakan amin.
Anda melihat keadaan jemaat atau melihat keadaan orang lain, Anda bisa jadikan itu poin doa. Lihat kesusahan orang lain, penderitaan orang lain, kemiskinan, kesakitannya, itu jadi pesan Tuhan buat kita berdoa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bagi orang yang punya mata, ya melihatlah. Yang tidak punya mata berarti orang yang tidak bisa melihat. Jadi banyak sekali jadi bahan doa kita kalau mata kita berfungsi sebagai mata yang melihat. Katakan amin. Kita lihat sekeliling kita sama-sama jemaat. Pasti ada yang bisa timbul kita doakan. Yang jadi saat kita merasa dengan empati kita merasakan itu kebutuhannya dia dan saya untuk didoakan. Jadi mata itu penting sekali. Ya, ada firman Tuhan dan kata-kata yang lain sering kita dengar juga. Bahwa berkat saudara itu ada pada saudara. Katakan amin. Artinya saya, pribadi saya ini menentukan. Saya terima berkat atau tidak. Coba satu ketika. Anda lihat masalah begitu banyak. Semua orang di sini pasti punya masalah. Katakan amin. Ada yang gak punya masalah? Ada yang gak punya masalah? Punya kan semua? Punya kan semua? Nah. Tapi ketika pikiran Anda tentang masalah itu datang, Anda memikir-mikirkan, yang ada apa terjadi? Aduh, bebanku kok begitu beratnya. Aku gak seperti orang lain. Ini masalah yang sulit. Aku gak tahu bagaimana caranya memenangkan persoalan ini. Betul? Timbul rasa skeptis, frustasi, dan sebagainya. Itu dari cara memandangnya. Katakan amin. Ya. Tapi kalau Anda memandangnya berbeda, juga berbeda di hatinya. Rasa menang sudah mulai ada di perasaan kita, itu berpengaruh juga dengan sikap hidup kita, berpengaruh juga dengan doa saya. Coba Bapak Ibu yang punya masalah, saya doang berdiri semuanya. Gak punya masalah usah berdiri, yang punya masalah ya berdiri coba. Ayo. Ya, jujur kayak Iin dong. Ada masalah hutang, iya ada ya, berdiri dia. Ini main-main bercanda kok, Bapak kesuka bercanda. Terus begini, tangannya ditaruh di pinggang, kayak orang nantang. Agak sedikit membungkuk. Bayangkan itu depanmu ada masalah, ya masalah Anda, ya utangmu, persoalanmu, fitnahan orang, ejekan orang, hinaan orang, direndahkan dan sebagainya. Lihat, tatap, ya tatap, dah lihat, Bu Ilasmi jangan merem, dilihat, nah, lihat, dah lihat, matanya nantang begini, lihat ya, dah. Terus katakan, oh segitu aja, kecil. Coba bilang ya. Beda nggak rasanya? Beda. Point of view yang pertama, aku merasa aku yang kecil. Masalahnya gede. Tapi waktu aku ambil sikap, berani hadapi masalah, oh segitu aja, kecil. Siapa yang kecil? Masalah. Aku lebih besar dari masalah itu. Namanya point of view. Silakan duduk lagi. Cara kita memandang masalah. Nah ini butuh mata kan? Point of view-nya. Nah ini. Oh ini masalah kecil. Lebih besar sayang. Berapa banyak anak-anak sini yang mungkin sekolah tidak lebih baik karena Anda merasa tidak sanggup sekolahkan mereka. Itu point of view loh. Halo? 200.000 tuh gede gak? Kecil lah ya. Kalau Anda gaji UMR masih bisa singkirkan, betul gak? 200.000. Satu bulan aku sisihkan 200.000. Lihat Bapak Ibu, enggak gede loh Bapak Ibu, 200.000. Kalau 1 tahun kali 12, ini 2,4 juta.
Kalau anak saya Dida, katakan Dida anak saya tuh, siapa dia punya anak 18 tahun sampai dia mau masuk kuliah, aku simpan uang ini dapatnya 43.200.000, punya uang, nggak perlu ngutang, betul nggak? Tapi point of view-nya, cara pandangnya kita yang salah, nggak gede kok. Ini jangan frustasi dulu, sekolahkan anakmu besok sampai ke dokter bisa. Tapi begini cara mandangnya, aku mesisihkan 100.000 tiap bulan. Aku akan punya sekian puluh juta, sisanya dengan kita nanti nasib yang lain. Tadi dia dapat beasiswa dan sebagainya. Bisa sekolahkan anak yang bagus-bagus. Jadi nggak usah ngomong punya uang, nggak punya uang, punya. Point of view-nya, cara mandangnya yang bodoh. Itu pentingnya kita sekolah. Orang sekolahan tuh cara mandangnya beda dengan orang nggak sekolahan. Kita hanya serba nasib, dipakai, jajan dipakai, nonton pakai yang lain-lainnya. Kalau lu punya anak, dari sekarang begitu anakmu berojol, saving tiap bulan buat dia nanti, dia kuliah nanti harus bisa masuk perguruan tinggi manapun. Kalau ada niat begini, 200.000 bukan gak gede, sebulan loh, bukan tiap hari, sebulan loh. Sisihkan 200, Bapak hitung 18 tahun waktu dia mau kuliah, Anda punya uang hampir 50 juta, masuk mana aja. Ada amin? Tidak ada halangan. Halo? Enggak perlu ngutang, enggak perlu cari pinjaman. Saya punya uang karena berkat Tuhan. Apalagi tambah doa dan sebagainya. Begitu. Ada amin Bapak Ibu? Mata rohani yang tajam buat kita lihat tidak sulit lagi atau sulit karena mata kita. Ada amin? Informasi apa yang dimasukkan pikiran kita waktu kita lihat? Loh, kalau mata kita tuh terbuka, jernih dari Tuhan, Anda bisa lihat. Aku nggak punya kerjaan yang bagus, aku bukan pegawai negeri. Aku harus sisihkan sekian untuk anakku nanti kuliah, bisa. Ada amin? Ada amin sekali lagi? Nggak ada masalah. Aku juga mau orang bilang, mau Pak Melvin banyak uang. Enggak banyak uangnya, tapi dia orang diberkati. Dan dia berdoa. Dan diandalkan Tuhan, jalan Tuhan selalu ada aja. Sebenarnya aku nyesal, dia sekolah di Unpad. Karena yang di Malaysia tuh rankingnya lebih bagus secara dunia. Yang paling bagus UI aja masih 231 dunia. Lah Dida tuh Malaysia 70 dunia, masih lebih bagus. Dia pilih Unpad, yaudah tak ikuti aja. Halo, halo. Erlangga tuh masih 351 dunia. Dida sekarang Unpad nih 500 dunia. Yang lain tuh dia luar 1.000 rankingnya. Halo. Jadi kita, point of view, mata kita melihat persoalan. Di mana, gimana solusinya? Itulah doa, racikan doa yang pertama itu. Jika matamu baik, kata firman Tuhan, kamu bisa melihat. Ada 24 jam satu hari, ada siang dan ada malam hari. Tuhan bilang, waktu siang gunakan mata kita melihat. Kesempatan bekerja, kesempatan bisnis, kesempatan melayani, kesempatan perbuatan baik, semua pakai mata. Ada amin? Mata kita terbuka. Racikan yang kedua, tadi mata. Yang kedua, telinga rohani yang peka. Maka itu telinga, mata dipakai buat yang benar-benar, ya, dipakai, dikuduskan. Telinga kita ini juga dipakai Tuhan sebagai pesan-pesan. Apa yang kamu dengar? Banyak dengar yang negatifnya jadi negatif. Banyak dengar yang melemahkan jadi lemah. Banyak dengar firman Tuhan, imannya terdongkrak naik. Betul ya? Di telinga ini juga dipakai Tuhan. Jadi apa? Racikan doa kita.
Sekali lagi, doa nggak asal ngucap-ngucap, ngomong gitu di mikrofon begini, yang kita nggak selera juga doakan, apa itu doanya? Karena tidak dari telinga yang dipakai untuk mendengarkan, peka dengan suara Tuhan. Betul. Sambatnya orang lain, keluhannya orang lain, masuk ke telinga kita juga. Jadi doa enggak? Betul? Kan telinga kita berfungsi, kecuali kita budak. Kita dengar keluhan orang lain. Kita dengar apa yang dikatakan orang lain. Kita dengar tentang gereja ini. Kita dengar tentang kejemaatan. Itulah jadi doa kita. Racikan doa kita. Yang ketiga, hati nurani yang murni. Nah ini Bapak Ibu, ini agak sulit nih. Selamatannya bagus, bisa melihat. Telinganya bisa menangkap dengan jelas. Disimpannya di hati nurani yang murni. Amin. You nggak bisa simpan perkara yang bagus di hati kamu kalau hatimu penuh kebencian, kedengkian, marah, sakit hati, bukan hati nurani yang murni. Dia hanya bisa menyimpan kalau yang dilihat mata, yang dengar telinga, hatinya murni. Amin. Jadi itu pesan-pesan Tuhan yang dilihat mata kita, sama pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat telinga kita, harus ada wadahnya, tempatnya. Di mana? Di hati. Tapi please, dia harus murni. Kalau enggak murni tercampur. Dalam doanya bisa ada juga fitnah, sindiran dan sebagainya. Tuhan, saya mendoakan Bapak ini begini, tapi Bapak itu tukang selingkuh Tuhan. Enggak usah ada gitunya. Harus murni. Aku berdoa buat ibu itu, tapi ibu itu tukang utang Tuhan. Enggak usah pakai gitu. Harus murni. Jangan menghakimi. Kenapa menghakimi? Karena hatimu enggak murni. Sama kayak anak-anak muda. Misalkan Komang. Senang sama seseorang. Wanita tuh ya, bukan laki ya. Dia sharing sama Pak Gembala. Pak Pendeta minta doakan saya dong. Saya ingin dapat jodoh yang baik. Bla bla bla. Tapi kalau dirinya udah condong sama seseorang, dinasehati gimana pun akan tetap milih yang itu. Enggak murni lagi. Anda datang ke Tuhan harus netral, betul enggak? Kalau kamu tanya saya, misalkan pandangan saya, dia kurang cocok buat kamu. Cari lagi yang lain. Oh enggak pendeta. Dia begini-begini, oh udah enggak murni itu, ya pilih aja pilihan kamu. Nah kita tuh banyak yang menikah begitu. Tidak netral hatinya waktu datang sama Tuhan, bertanya apakah ini jodohku atau tidak. Karena kita ada memilih sebelum bertanya sama Tuhan. Sudah menetapkan dulu yang ini, mau saya yang ini. Maka banyak pernikahan-pernikahan yang gugur di awal perjalanan bahkan. Bapak Ibu tahu ya sekarang ngeri nih. Data kami terima, ini dari lembaga pernikahan luar negeri yang dihimpun data-datanya. Pernikahan orang Kristen sekarang terancam. Bukan sayur terancam. 1 dari 3 pernikahan, hari ini hari Minggu, misalkan Bapak berkati 3 orang pengantin. Zaman dulu tuh pernikahan tuh jarang dibuat pernikahannya di luar hari Minggu, hari ibadah. Pas hari ibadah datangnya pengantin-pengantin tuh, ya. Nah, 3 Bapak berkati, si A, si B, si C. Nah, kata data dunia, 1 di antara 3 tuh mesti bubar jalan. Cuma 2 yang selamat, begitu loh datanya. Ngeri gak? Kenapa? Karena mereka sudah tidak murni pada waktu mereka menikah. Datang sama Tuhannya udah pilihannya ada. Dan gak bisa diganggu gugat. Harus itu, kalau enggak itu ya mati. Ngeri kan? Terpaksa orang tua diberkatilah anaknya. Tapi enggak tahu gimana akhirnya. Jadi ini dulu kita orang Kristen paling kuat, hampir 100%. Sekali menikah, sampai nanti pisah oleh maut, terus langgeng abadi. Sekarang 3 pernikahan orang Kristen hari ini diberkati, 1 mesti bubar di jalan.
bubar sekarang nih Bapak Ibu. Pada dunia semakin maju, mereka bisa kenalan lewat chatting-chattingan. Yang dulu kan gak bisa gampang. Nek ngapel kan ke rumah mertua, depan orang tuanya. Betul ya? Gak bisa di belakang-belakang begitu, gak bisa chatting-chattingan begitu, message-messagean. Sekarang begitu. Dulu kan gak begitu, tapi justru yang dulu itu dikawal pernikahannya sampai akhir maut. Hanya maut yang bisa memisahkan. Sekarang bubar. 3 pernikahan, 1 bubar. Hati nurani yang murni, ini yang Tuhan kehendaki dalam meracikan doa-doa kita. Murni doanya, murni hatinya, cara mandangnya murni. Yang keempat, pikiran yang penuh firman Tuhan. Nah, ini juga sulit. Jadi waktu kita berdoa, tidak ada pikiran saya sendiri, tapi pikiran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kemarin ada singgung, kalau kita doa, bagusnya kita banyak doa memakai fokus pada firman Tuhan. Firman itu jadi doakan. Bagus sekali, pasti murni. Karena kata-kata Tuhan, sabda Allah yang kita doakan kembali. Ya, kita doakan kembali. Dan yang kelima, lidah yang penuh ucapan syukur. Hei para pendoa, lidahmu juga dijaga. Jangan ngoceh-ngoceh, doa-doa berkat, doa yang baik-baik, tapi penuh sumpah serapah, ketidakpuasan hidup, marah-marah, maki-maki, benci tetangga, dan sebagainya. Sebab lidahmu dipakai untuk mengucapkan permohonan dan syafaat buat orang lain. Ada amin? Jadi ada 5 sekali lagi. Adonan doa yang diberkati Tuhan. Yang pertama, mata rohani yang tajam. Yang bisa melihat situasi yang Tuhan izinkan dilihat oleh mata kita. Itu jadi informasi doa. Yang kedua, telinga rohani yang peka dari apa yang kita dengar. Tetangga kanan kiri, situasi yang berkembang di mana-mana, telinga masuk ke telinga, difilter. Sebagian diabaikan, sebagian jadi pokok doa kita. Ada amin? Yang ketiga, hati nurani yang murni. Untuk menampung yang kita lihat, yang kita dengar. Disimpan di hati yang murni. Bebas dari apa? Bebas dari kedengkian, kekejaman, sakit hati, dan sebagainya. Harus disimpan tempat yang bagus. Gimana sih Tuhan mempercayakan pada kita firman-Nya jika hati kita enggak murni? Gimana Tuhan mempercayakan kita kalau hati kita enggak murni? Enggak bisa. Maka banyak orang yang enggak bisa jadi pendoa. Kenapa? Hatinya tuh enggak bisa mewadahi yang baik-baik yang dari Tuhan. Yang dia percayakan. Kan enggak setiap kita dipercaya Tuhan. Betul. Ya, enggak setiap kita dipercaya Tuhan. Ada yang Tuhan percayakan, ada yang enggak Tuhan percayakan. Yang Tuhan percayakan dilihat berdasarkan hatinya, sikap hatinya yang baik. Dipercayakan sama Tuhan, menyimpan perkara-perkara ilahi. Yang gini nggak boleh bicarakan sembarangan, yang gini bukan sampah, yang ini mulia, yang ini prioritas, yang ini harus kamu simpan baik-baik, seolah-olah begitu. Ya disimpan rapat-rapat. Ada amin? Ada amin? Anda boleh kok, sharing apa saja sama Bapak. Janjian boleh. Kalau Bapak sini udah pasti ngantor kan Selasa Jumat dari pagi sampai sore jam 3. Mau sharing sama Bapak boleh juga. Dan dikunci rapat-rapat. Seorang pun nggak tahu apa-apa. Anda boleh bebas cerita apa aja. Saya juga jaga hati saya. Kalau saya ngomong-ngomong sama orang, tidak murni lagi hati itu. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi boleh, jemaat boleh. Justru saya nggak pernah ada yang datang jemaat saya. Tamu-tamu yang luar malah yang sharing-sharing Bapak. Jemaat itu sediakan waktunya, Bapak boleh ada di sini kok. Bahkan di luar hari-hari tadi kalau memang mau janji ada mepet banget, Pak bisa nggak hari ini saya ketemu, saya ada persoalan yang minta didoakan Bapak. Boleh, untuk itulah saya ada jadi gembala Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga bukan tidak pengen dengarkan Anda, boleh. Nah lalu berikutnya, pikiran yang penuh firman Tuhan. Supaya kita tidak menjustis, menghakimi orang lain, tapi berdasarkan firman Tuhan. Yang terakhir, lidah yang dijaga. Tidak ngomong sembarangan,
tidak suka hoax segala macam, pokoknya lidah dijaga. Sebab itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menaikkan syukur, permohonan dan manfaat buat orang lain. Ada amin? Nah, Bapak Ibu, pendoa dan penyembah itu kedudukannya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Katakan istimewa. Sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadi worshiper penyembah itu dan juga pendoa, dia punya kedudukan yang unik. Ya. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 4 ayat 23-24. John chapter 24. Ayat 4. Yohanes 4. John chapter 4 verse 23-24. Ya, katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat ini, beberapa kebenaran Bapak bagikan. Yang pertama, ketika Anda menyembah sesuai dengan firman Tuhan tadi, ada amin? Ada amin? Yang keras dong, amin? Iya. Tuhan menemukan, ia menemukan apa yang dicarinya, itu apa? Penyembah. Coba kita buka ayat 23, buka ayat 23 lagi. Dia menemukan yang dicarinya. Bapak yang baca, Anda perhatikan ya ayatnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar loh, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa arti kata menghendaki? Menginginkannya sangat sampai ketemu. Betul? Halo? Menghendakinya Bapa tuh bisa ya syukur-syukur bisa dapat, enggak juga enggak apa-apa. Kita kan gitu. Tapi itu kalau itu kehendak Allah, sangat-sangat ingin dicarinya sampai ketemu. Itu arti kata menghendaki. Jadi kalau Allah berkata, yang gini, penyembah gini, dikehendaki Bapa, artinya Allah sangat mengharapkan dia menemukan itu di sini. Penyembah-penyembah yang demikian, yang dicari Allah. Jadi waktu seorang menyembah Tuhan, Allah menemukan, yes, ini dia aku cari. Penyembah yang aku sukai, ini berkati dia. Itu yang terjadi. Maka saya ngajak teman-teman semuanya, ayo kita mulai tiap sore kita bebas menyembah Tuhan sampai ketemu, bukan liturgi. Bukan asal nyanyi gitu, nyanyian lu. Tapi enggak ketemu, penyembahan yang Tuhan cari. Allah enggak cari musik, Allah cari penyembahan. Allah enggak cari pemusik, Allah enggak cari penyanyi, Allah cari penyembahan. Dan kalau dia ketemu, yes, ini dia yang saya cari. Maka semua penyembah itu berkatnya beda. Beda. Dari orang diberkati, orang bisa berkata, ini orang diberkati, dia pasti penyembah. Ada amin? Itu ngelihat orang begitu. Allah enggak mencari bakat. Siapa berbakat lebih, yang musikalitasnya bagus, yang gini enggak, dia cari penyembahan. He looks for penyembahan, worship. Bukan cari pemain musik, bukan cari tukang musik, bukan cari penyanyi, dia cari worship, penyembahan. Dan ketika dia ketemu, dia berkata, ini dia, telah kutemukan penyembah di Kenville yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau yang ditemukan itu semuanya kita penyembah. Berkat Allah luar biasa turun ke sini. Ada amin. Lah ini mau diajak kita serius ibadah aja Jumat sore, aduh
Sedih loh Bapak jadi gembala. Cuma bisa berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Berkati mereka terus. Gak ngerti karepnya maunya apa gitu. Padahal Tuhan seorang pemberi berkat. Kok ada main-main dengan itu? Gak masuk akal. Perbuatan kita gak masuk akal. Cari Tuhan gak lama-lama. Kita hanya spare waktu 1,5 jam aja. Dan kita gak punya waktu, menyediakan waktu segitu aja tuh kita duduk diam di kaki Tuhan berdoa. Jadi itu berkatnya dari Yohanes. Ketika dia menemukan seorang penyembah di sini, dia kecil orangnya, dia kurus orangnya, dia tinggal tulang belulang berbalut kulit, salut kulit. Tapi penyembahannya itu worshipnya man, powerful. Dalam mengatakan, this is my man, ini orang saya. Ini orang yang ku berkati, ini orang ku cari. Jadi orang mencari penyembahan. Ke gereja bukan cuma ke gereja. Kita menyembah dia. Karena Allah mencari penyembahan. Katakan amin. Kedua. Waktu Anda menyembah dia, sedang menyembah dia, Anda istimewa, unik, dan berharga di mata dia. Oh. Yang mandang itu Tuhan, bukan Pak Melvin. Nih aku mandang Bu Yuni itu unik, berharga, enggak ngasih apa-apa juga. Paling senyum salaman. Bu Yuni sehat selalu ya. Nggih Pak. Tuh pulang gitu aja. Tapi yang lihat dia, enggak. Anda pulang bawa berkat. Anda pulang bawa berkat. Dia berkati spesial. Karena tadi katakan Anda unik dan spesial di mata Tuhan. Mau gak digitukan sama Tuhan? Anda dicari, Anda diperlukan, Anda dibutuhkan, Anda disapa. Bukan di WhatsApp, tapi dibisiki. My daughter, I love you. Saya suka, cinta mengatakan. Itu spesial dan unik, dicari. Gak ada padanannya. Halo? Anaknya Dina siapa? Atta ya? Atta, paling tua dia ya, Atta ya? Atta paling tua. Masih banyak yang lebih cantik dari Atta. Tapi papa mamanya lebih rindu dia. Karena mereka enggak kenal siapa Maudy Ayunda. Betul enggak? Anaknya spesial, unik, dan berharga. Jangan coba-coba ngelukai Atta, bapaknya marah. Jangan coba-coba sakiti, bapaknya marah. Jangan coba-coba dikatain, bapaknya marah. Kayak gitu Tuhan dengan saya. Begitu saya dapat status unik and spesial, Allah marah kalau orang ganggu saya. Maka Anda ngata-ngata saya di belakang, kena tulah loh. Datu miskin langsung, sakit segala macam. Spesial and unique. Diurus segala kebutuhan kita semuanya. Karena Tuhan. Amin. Suatu ketika kami bertiga ada di Hong Kong nih. Bapak jatuh sakit hari keduanya. Tidur 1 hari. Saya rubah sebelum berangkat saya punya gangguan jantung, ritme jantungnya gak bagus. Udah disuntik dokter dari Jakarta, ditahan sampai Anda pulang. Tapi hari kedua rupanya karena capek penat perjalanan, udah terjadi gangguan. Terus ibu berangkat sendiri jalan-jalan, hari ketiganya saya kasihan, harus ikut juga. Dan kami pergi ke Makau. Jangkong nyebrang ke Makau tuh naik ferry. Yeah. Tapi saya nggak pengen sampai sore. Kira-kira udah jam-jam 3 saya pergi sama rombongan, saya bilang saya pulang duluan bertiga. Karena saya ingat keadaan saya masih sakit gitu, kalau kenapa-napa di sana kan seberang makin lebih jauh lagi. Pulanglah kami Bapak Ibu. Kembali lagi naik ferry. Jalan dah sampai ke pelabuhan ferry itu lumayan ngos-ngosan dulu, mulai saya udah menggem-menggem lagi. Dan lebih parahnya lagi ketika saya beli tiket karcis untuk balik ke Hong Kong, dia tanya gini, which harbor? Pelabuhan yang mana kamu mau tuju? Hah? Saya baru kaget, rupanya tuh di Hong Kong tuh ada 6 pelabuhan ferry begitu, beda-beda.
pinggir-pinggir, kan pulau ya, pinggir-pinggir itu ada pelabuhan, dan saya nggak hafal namanya dan nggak pernah mau tahu. Saya pikir cuma satu, balik ke situ doang. Waduh, mereka nggak tahu berdua. Dida sama Mami nggak tahu. Kesulitan saya berdoa sama Tuhan. Dan ketika saya nyebut namanya, ini, itu cap cip cup. Asal nebak-nebak aja. Di jalan 2 jam nyebrang itu, Bapak mikir terus, kalau ini pulangnya tidak seperti pelabuhan yang saya tadi berangkat, mati aku kemana cara bawa keluargaku. Saya bawa istri, bawa anak. Mereka mesti main-main, tidak main-main game gitu. Saya mikir kalau nggak sampai gitu gimana. Makin dekat saya lihat, ini gedung yang saya tadi datang. Alhamdulillah. Syukur puji Tuhan. Nyampe ke situ lagi. Itu kalau bukan Tuhan sayang sama saya milih yang tadi asal-asalan, nggak tahu ke belakang kemana. Jadi orang penyembah Tuhan, dia disayang Tuhan. Spesial, berharga. Ini cukup berita ini bisa membuat air mata kita turun. Begitu sayangnya Anda di mata Tuhan. Tapi jadikan dirimu penyembah. Dia sayang pada Anda. You nggak akan dibiarkan Tuhan kekurangan 1 rupiah pun. You tidak akan dibiarkan Tuhan nangis menderita. Dia bertanggung jawab, take over masalah pribadimu. Syaratnya kamu jadi penyembah. Ada amin? Dan jadi penyembah itu Bapak Ibu tidak harus lagu-lagu zaman sekarang. Lagu dulu itu Bapak juga belum ada, mungkin belum lahir atau baru lahir ya. Tak tersembunyi, itu lagu lama juga. Dan dia Allah yang kenal semua lagu. Mau yang sekarang dinyanyiin, yang kemarin, yang tahun dulu-dulu, dia tahu semua itu. Semua lagu yang ditujukan diciptakan buat dia tahu, dia hafal. Dia pemilik lagu itu semuanya. Dan saat anak-anak yang dengan mulut yang kudus menyanyikan pujian itu, dia turunkan tahtanya atas Anda. Dia beri cover, dia beri stempel, kayak si itu siapa? Kain yang stempel gak boleh dibunuh. Anda juga ada stempel di dahinya, tidak boleh ganggu-gugat, milik Tuhan. Begitulah kalau kita jadi penyembah. Nah, diajak untuk menyembah gitu, kok Anda nggak mau? Supaya kita punya stempel legitimasi milik Tuhan, jangan diganggu-gugat. I am the owner, Tuhan bilang, saya pemilik mereka ini. Yang bertanggung jawab untuk hidup mereka. Itu yang terjadi waktu kita jadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Banyak berkatnya Bapak Ibu. Kalau kita jadi penyembah. Baru kita tahu, oh Kristen bukan cuma sekedar terstempel atau tertera di KTP saya Kristen. Tapi you nggak ada kuasa gitu. Kapan ada proyek kuasa? Waktu Anda penyembah sejati buat Tuhan. You are unique, spesial, dan berharga di mata Tuhan. Ada 2 ya. Yang pertama saat Anda menyembah, Tuhan menemukan yang dicarinya selama ini. Dan dia dengar itu dari mulut Anda. Yes, ini orangnya. Orang ku cari-cari selama ini. Anda pernah cari-cari orang, gak ketemu-ketemu, dan suatu ketika, kamu toh, sini. Wah, udah 30 tahun baru ketemu. Senang gak hatinya? Senang gak hatinya? Kayak Tuhan cari Anda ketika Anda jadi penyembah. Oh ini udah aku cari-cari. Ternyata ada ya di GNP yang kayak begini, pendoa dan penyembah yang luar biasa. Itu yang Tuhan cari. Jadi Anda nggak usah berupaya cari lagu-lagu baru. Hatimu aja jadikan penyembah. Karena dia tidak cari pemusik, tidak cari penyanyi, dia cari penyembahan. Worship yang dia cari. Yang ketiga, saat Anda tuh menyembah dia, Anda diliputi oleh kemurahan dan anugerah. Turun kemurahan Tuhan. You know, apa itu favor, kemurahan? Kayak Bapak kemarin udah tulis.
Favor kayak yang dialami oleh Yusuf. Gimana mungkin budak Ibrani itu jadi pemimpin di Israel kalau bukan karena kemurahan Tuhan? Dia diangkat oleh hadirat Allah. Diangkat oleh Allah, bukan diangkat karena ijazah dan lain-lainnya. Tapi karena Tuhan angkat dia. Dan Anda juga diliputi kemurahan Allah. Jalan-jalanmu dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu suka ikut kan? Sekolah, universitas yang mudah cari dapat kerja, sebutkan satu tuh apa, nomor 6 tuh di Cina, nomor 2 di Cina, ini, dan gak ada satu pun dari Indonesia. Yang paling gampang dapat kerjaan. Tapi bisa jadi juga, sekolah gak dikenal, merek yang gak tahu, tapi karena dia diliputi kemurahan dan anugerah Tuhan, dapat pekerjaan yang memang luar biasa. Mau gitu gak? Kemurahan Tuhan. Ikuti Anda. Bapak udah berapa kali-kali itu cerita. Anda coba bisnisnya, usaha, bikin gorengan tempe. Tapi kalau motong tempenya tiap bulan, tiap hari 2 ton diiris pakai mesin begitu, ya itu mah jadi multi jutawan. Betul. Kecil beli mobil Palisade. Tahu mobil Palisade? Pasti nggak tahu. Ya, kecil mobil. Kenapa? Anda uangnya banyak. Jadi bukan karena kerja keras, tapi karena kemurahannya, His favor menyertai kita. Jalannya aduh bagus, kayak mulus, bisa begini, dan seterusnya. Itu namanya favor, God favor. Nah Bapak udah ngajar begini, Bapak Ibu ya ampun, kalau nggak suka juga untuk berdoa. Kapan dapatin favornya Tuhan kalau begini modelnya? Juga doa ada yang asal-asalan. Mari siapkan hati kita dengan penuh kerinduan, on fire, supaya Anda punya kemurahan. Katakan amin. Pernah aku cerita sini ya, Menteri Pendidikan Inggris sebelum ini, itu dari orang angan kambing loh. Rambutnya potong pendek, cantik sekali. Tingginya hampir 190, tinggi sekali. Dan dia cerita gak malu-malu, aku siapa dulunya? Dan dikatakan, that because His favor. Dan sekarang dia jadi Menteri Pendidikan Inggris. Doktor, profesor, didapat. Gak mungkin rasanya kalau anak seorang ngangon kambing jadi seorang menteri. Tapi bagi Allah gak ada yang mustahil. His favor, kemurahannya, buka jalan. Ada amin? Buka jalan. Favor Allah itu. Itu perlu kita kejar. Bapak kemarin kirim kan? Saya yakin jemaat Tuhan ini semua pekerja keras. Betul enggak? Betul enggak? Enggak ada Anda yang enggak kerja, saya kan kerja. Tapi Anda kurang menemukan favor itu loh. Gimana kita dapatkan favor kalau model ibadah kita begini, gak suka dengan hadirat Tuhan, baca firman Tuhan gak suka, mestinya doa pagi juga Anda ngumpul sini sama-sama. Mau Anda dari 60 km, sini semuanya doa sama-sama, bayar harganya. Tuhan hitung Anda bayar harga, dia balas dengan favornya. Ada men? Udahlah Bapak Ibu, keadaannya nggak akan lebih murah-murah lagi, nggak akan lebih enak lagi, akan semakin tajam, semakin gak enak ke depannya. Keturunan kita juga akan semakin gak enak. Sekarang udah ngerasakan, apalagi ke depan-kedepanin. Tapi harapkan favor Allah masih ada buat orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Anugerah dan kemurahan Tuhan bekerja untuk orang-orang yang dikasih tadi. Jadi itu udah 3 ya. Pertama, dia menemukan yang dicarinya selama ini, itu penyembah. Yang kedua, dia istimewa, spesial, dan berharga. Ada amin? Kemarin Bapak ada cerita, pernah nganter Rida nonton Cherry Bells, masih kecil begitu. Dia teriak, Didi, aku cari
suara itu, aku kenal itu suara siapa. Tuhan kenal suaramu loh. Ketika kamu spesial, kamu cuma teriak, Tuhan, dia tahu itu siapa. Itu anaknya yang memerlukan pertolongan. Tapi banyak orang teriak-teriak, Tuhan tolong, kalau aku mati tenan gak dia apa-apain. Tapi anak spesialnya cuma jerit aja, Tuhan tolong saya, datang bala bantuan surgawi, berkat-berkat segala macam, datang. Itulah kalau jadi orang spesialnya Tuhan. Amin. Seorang pun di sini gak ada yang boleh sombong. Merasa diri kita sesuatu, ada bukan sesuatu. Yang sesuatu adalah Tuhan. Dan kalau orang tidak diurapi dia, tidak spesial di mata Tuhan, kita tetap sama-sama manusia yang susah dan gak lepas dari persoalan-persoalan hidup kita. Tapi kalau Tuhan tolong kita, ada jalan keluarnya. Yang keempat terakhir, kondisi tadi itu saya ditemukan Tuhan sebagai penyembah, dan saya spesial di mata Tuhan, dan saya diliputi kemurahan Allah dan anugerahnya, itu my future, itu masa depan saya. Anda gelap lihat masa depan Anda? Karena Anda bukan penyembah. Jika Anda penyembah, Anda lihat masa depan. You punya masa depan, kalau ada penyembah Tuhan. Karena begitu itu dia akan langsung, ini karpet merah ya. Begitu Anda penyembah, dia siapkan karpet merah menuju kesuksesan. Ini jalanmu nak. Aku udah siapkan, you ready, ini ready, pokoknya tinggal jalan. Aku Bapamu menjaga engkau, melindungi engkau, menyertai engkau. Betapa enaknya jadi penyembah. Ada amin? Semua kelihatan kalau penyembahan. Tuhan perlihatkan pada kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Ada amin. Suka dong baca-baca kayak biografi orang yang gimana dia sampai ke sana, ke atas sana, berkat Tuhan. Dan semoga saya kasih tahu begini, seorang penyembah pasti mendapatkan istimewa dari Tuhan. Jalan hidupnya dan sebagainya istimewa. Diproses, dicobai, tapi tetap tangan Tuhan tidak pernah lepas dari dia. Dipimpin sampai bebas. Dibebaskan dari semua masalah kita. Dan Anda bisa kayak Bapak praktekkan tadi. Belajar lihat masalah begini. Segitu doang, kecil. Betul kan? Bukan Anda lihat masalah, berat banget ya aku gak punya madu nih, beras terakhirku, masak gimana anakku. Belajar lihat masalah begini. Pandang masalahmu kecil. Bersama dengan Tuhan aku bisa lepas dan bebas. Itu namanya orang Kristen punya harapan. Bukan kalah, nyerah, apalagi sampai bunuh diri, gak ada. Ya, udah jelas bunuh diri pasti tempatnya di mana kan? Neraka. Dan kita gak mau itu, tolak itu semuanya. Sesusah apapun masih punya Tuhan. Sesulit apapun masih punya Tuhan. Serumit apapun masih punya Tuhan. Datang pada dia, Anda akan disembuhkannya, Anda akan dipulihkannya, Anda akan dibarui. Amin. Bapak Ibu, saya cuma kasihan kalau waktu masa-masa periode itu, ini kita sekarang periode, masih bisa jalan, diberkati, bisa kerja. Anda lupa Tuhan. Saatnya Anda enggak di situ lagi, tidak sekuat sekarang, enggak bisa jalan kayak sekarang, dan karena Anda abai dengan Tuhan, merosot ke depanmu. Udah terlambat waktu Anda teriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, help me Jesus. Udah lewat. Sekarang malah waktunya. Untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan gak ngecap, bukan pembohong. Firman-Nya ya dan amin. Kalau kita suruh datang, kita datang. Kita mau terus berjuang sama-sama Tuhan. Ada kemenangan, ada janji Allah buat kita. Pasti bisa. Amin. Umatmu jadi umat yang spesial.
berharga di mata Tuhan. Lihatlah keadaan kami Tuhan. Hanya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, hidup kami kan berubah, tidak sama lagi. Dan itu berarti kami harus jadi penyembah-penyembah Tuhan. Urapi semua jemaat Tuhan. Urapi para pelayan Tuhan, para pemusik, pemuji, penari. Dengan urapan Allah, kami jadikan penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Urapan Allah turun saat sekarang ini atas semua jemaat Tuhan. Terimalah urapan pujian, terimalah urapan penyembahan, terimalah urapan yang baru yang memampukan engkau jadi penyembah-penyembah Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.